Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Angga Dwi Prasetyo, di perkuliahan literasi digital. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat karena kita tahu wabah COVID-19 ini belum berakhir. Nah, kali ini adalah pertemuan ketujuh di kuliah literasi digital. Artinya, minggu depan kita akan mengadakan UTS atau ujian tengah semester. Nah, nanti bagaimana tata caranya UTS-nya dan apa saja yang akan kita lakukan setelah UTS, khususnya perkuliahan setelah UTS nanti akan saya kabarkan di WA. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 poin penting dalam literasi digital sebagai kecakapan hidup. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa materi ini saya dapatkan dari materi pendukung literasi digital oleh Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya tampilkan tim penyusun materi pendukung literasi digital. Ini dapat kalian download ya di Google, itu banyak dengan keyword materi pendukung literasi digital. Nah, kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, menyiapkan generasi abad ke-21. Lalu prinsip dasar pengembangan literasi digital, dan terakhir, indikator literasi digital. Nah, kita tahu ya, sekarang itu abad ke-21, semuanya serba canggih, semuanya serba berbasis teknologi. Nah, di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Nah, hasil ini didapatkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI I2 bersama dengan Pusat Kajian Komunikasi atau Puskakom Universitas Indonesia. Bisa dibayangkan ya jumlah penduduk Indonesia berapa banyak yang punya gadget, hampir rata-rata, bahkan anak-anak sekarang di bawah umur pun sudah punya gadget. Nah, perkembangan dunia digital dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan. Jadi tidak hanya sisi positif, tapi juga pasti ada dampak negatifnya dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital seperti materi kita kali ini. Berkembangnya peralatan digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital mempunyai tantangan sekaligus peluang. Nah, di sini kita akan membahas apa saja tantangannya dan apa saja peluangnya. Nah, tantangannya yang pertama adalah jumlah generasi muda yang mengakses internet sangat besar, yaitu kurang lebih 70 juta orang. Sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi mendekati 5 jam per harinya. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa paparan radiasi itu bisa dari gadget atau dari TV, alat komunikasi lain itu bisa merusak organ mata jika terlalu sering. Mata akan kering sehingga bisa menimbulkan mata minus atau iritasi pada mata. Nah, lalu ternyata fakta menunjukkan bahwa data akses anak Indonesia terhadap konten berbau pornografi perharinya rata-rata mencapai 25.000 orang. Ini sumbernya dari Republika tahun 2017. Nah, jadi ternyata orang-orang Indonesia ini banyak sekali yang mengakses konten-konten berbau pornografi. Nah, jadi kita harus menghindari ya konten-konten berbau pornografi karena beberapa penelitian itu menyebutkan konten-konten berbau pornografi ini bisa merusak sistem saraf ya. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian cari jurnal-jurnalnya. Dan terakhir, perilaku berinternet yang tidak sehat ditunjukkan dengan menyebarnya berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Jadi seperti yang kita bahas kemarin, yaitu kebijakan dalam bersosial media, bahwa ternyata pengguna internet ini juga banyak yang tidak sehat. Jadi, pengguna internet ini banyak yang menyebarkan informasi hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Itu jadi adalah
tantangan dari digital literasi. Nah, sedangkan peluangnya adalah meningkatnya peluang bisnis e-commerce, lahirnya lapangan kerja baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Lalu munculnya ekonomi kreatif dan usaha-usaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Indonesia sendiri merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Media yang dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Jadi, peluang dari era digital ini atau abad ke-21 ini pun juga banyak. Jadi tergantung dari kita sendiri untuk milah apakah kita mau menjadi bagian kelompok dari yang termasuk tantangan atau bagian kelompok yang melakukan peluang-peluang dari digital literasi di era abad 21 ini. Nah, selanjutnya ini merupakan prinsip dasar pengembangan literasi digital. Nah, prinsip pengembangan literasi digital menurut Mayes dan Fowler tahun 2006 bersifat berjenjang. Artinya terdapat 3 tingkatan pada literasi digital. Bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan, di atas bapak-bapak berkulit coklat manis itu ya. Nah, di situ ada gambar bahwa ada 3 level dari pengembangan literasi digital. Level pertama adalah digital competence, yaitu kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Lalu level kedua ada digital usage, atau penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Dan level yang paling atas adalah digital transformation, yaitu transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Nah, jadi menurut Bapak Mayes dan Fowler ini ada tingkatan atau jenjang dari pengembangan dasar literasi digital. Nah, sedangkan prinsip dasar pengembangan literasi digital secara menyeluruh ada 4. Yang pertama adalah pemahaman, itu meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Artinya, kalau implisit itu inti permasalahannya itu secara tersirat, jadi tidak dijelaskan secara utuh, sedangkan eksplisit adalah pokok permasalahan atau inti permasalahannya itu dijelaskan secara gamblang. Jadi, dengan prinsip pengembangan literasi digital, kita dapat memiliki kemampuan untuk mengekstrak ide dari apa yang kita baca. Yang kedua adalah saling ketergantungan, yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Yang ketiga adalah faktor sosial. Artinya, berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan sendiri. Lalu yang keempat adalah kurasi, yaitu kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat dalam jangka yang panjang. Lalu yang terakhir adalah indikator literasi digital. Terdapat 3 faktor penting dalam indikator literasi digital ini, yaitu meliputi yang pertama indikator literasi digital di sekolah, yang kedua di keluarga, dan yang ketiga di masyarakat. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana indikator di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita masuk ke yang pertama yaitu indikator literasi digital di sekolah. Nah, jadi ada 3 komponen utama indikator literasi digital di sekolah. Yang pertama pada basis kelas, lalu basis budaya sekolah, dan yang ketiga basis masyarakat. Nah, pada basis kelas ini indikatornya diperlihatkan dengan jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
Lalu, jumlah intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Dan terakhir adalah dilihat dari tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Nah, kalau indikator literasi digital pada basis budaya sekolah dapat dilihat dari jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Lalu frekuensi peminjaman buku bertema digital, jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi, jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman, jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah, serta yang terakhir tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah. Lalu, pada basis masyarakat adalah jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah dan tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Ini adalah indikator-indikator literasi digital di sekolah. Sedangkan kalau pada keluarga, ada 6 poin. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Artinya literasi digital ya, bahan berbentuk digital. Atau seperti e-book, novel digital, dan lain-lain. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet yang bijak. Lalu meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Misalnya kalian ada grup WA untuk keluarga, terus tiap minggu ada arisan online atau rapat online seperti itu ya. Jadi keluarganya itu sudah memanfaatkan media digital untuk berbagai kegiatan di keluarganya. Lalu jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif. Artinya aplikatif itu bisa dilakukan atau diterapkan dan berdampak pada keluarga. Nah, itulah 6 poin penting indikator literasi digital di keluarga. Selanjutnya dan yang terakhir adalah indikator literasi digital di masyarakat. Nah, sebenarnya banyak sekali ya indikator literasi digital di masyarakat, cuman saya rangkum menjadi 4 poin ini. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Lalu yang kedua, meningkatnya frekuensi partisipasi masyarakat membaca bahan bacaan literasi digital setiap harinya. Biasanya kalau di masyarakat itu sudah ada ya, pojok-pojok untuk WiFi kalau yang bagus ya. Terus ada juga, papan-papan pengumuman seperti itu. Misalnya nanti diarahkan ke akses halaman apa, akses halaman ini misalnya. Kalau ada lomba-lomba bisa mengakses ke www. Apa gitu. Lalu meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan undang-undang ITE. Nah, ini penting banget ya. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu yang lalu bahwa harus bijak dalam menggunakan internet. Dan terakhir, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Banyak masyarakat yang melek dengan teknologi. Artinya banyak masyarakat yang sudah paham dan mengerti dengan teknologi. Nah, jadi itu tadi adalah materi kita pada minggu ini. Ada tentang yang pertama, mendidik anak di abad ke-21, lalu ada indikator literasi digital, dan prinsip pengembangan dasar literasi digital. Nah, jadi itulah materi perkuliahan kita kali ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi, silakan di-post pada forum diskusi.
Seperti biasa, bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan langsung ditanggapi. Sampai ketemu saat UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.